Perkenalkan, nama saya Christophorus Naben, NPM 12170032. Saya dari salah satu Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori tentang Rybczynski untuk menunjang salah satu mata kuliah perdagangan internasional. Jadi baik, yang dimaksud dengan teori Rybczynski bersama dengan Stolper Samuelson, pemerataan harga faktor, dan teori Heckscher-Ohlin adalah satu dari 4 proposisi kunci yang menjelaskan sifat-sifat model standar Heckscher-Ohlin dengan 2 barang dan 2 faktor. Ekonom kelahiran Polandia Tadeusz Rybczynski tahun 1923 sampai dengan 1998 dalam makalahnya yang terkenal Faktor Sambungan dan Harga Komoditas Relatif tahun 1955 terkait dengan perubahan dalam pasokan faktor perekonomian untuk menghasilkan perubahan dalam equilibrium output dan harga bukti Rybczynski menggunakan diagram kotak Edgeworth seperti yang diterapkan untuk pertama kali pada produksi oleh Wolfgang Stolper dan Paul A. Samuelson dalam makalah penting mereka. Protection and Real Wages tahun 1941 yang menyajikan yang menyajikan apa yang sekarang dikenal sebagai teori Stolper Samuelson. Rybczynski dibangun di atas kunci Stolper dan Samuelson, wawasan model Heckscher-Ohlin yang menyatakan bahwa harga relatif dari 2 barang menentukan faktor secara unik harga dengan demikian proporsi faktor. Di bawah ini adalah ikhtisar ekonom yang telah berkontribusi pada perkembangan teori tentang teorema Rybczynski. Teori Rybczynski awalnya diturunkan untuk kasus fungsi produksi yang diasumsikan linear homogen oleh Jones tahun 1956. Bagaimanapun, menyelidiki skala hasil variabel menggunakan berbagai metode untuk menentukan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk teori kasus ini juga. Dalam makalah tahun 1965, The Culture of Sample Model Equilibrium Umum, Ronald Jones memberikan formulasi alternatif dari teori Rybczynski yang menawarkan yang pertama, perlakuan terintegrasi serta jumlah generalisasi dari 4 teori kunci model Heckscher-Ohlin. Hanson dan Slaughter tahun 1999 meneliti apakah imigrasi mengubah campuran output regional Amerika Serikat seperti yang diprediksi oleh teori Rybczynski. Mereka menunjukkan 2 temuan utama. Pertama, perubahan campuran keluaran negara bagian secara luas mencocokkan keadaan endomen berubah. Kedua, variasi dalam persyaratan faktor unik negara konsisten dengan faktor harga pemerataan di seluruh negara bagian. Wong tahun 2000 meneliti validitas teori
fundamental dalam teori positif perdagangan internasional. Dalam model dasar skala ekonomi eksternal, hasil analisis menunjukkan bahwa bersifat global, perubahan di bawah mekanisme penyesuaian yang ditentukan diperbolehkan. Teori Rybczynski dan Stolper-Samuelson selalu valid. Apakah keseimbangan produksi stabil atau tidak? Chakrabarty tahun 2001 mendemonstrasikan implikasi dari biaya penyesuaian asimetris untuk teori Rybczynski dan menunjukkan bahwa hal itu dapat menjadi sensitif terhadap adanya asimetri dalam biaya penyesuaian. Jalur Rybczynski terbukti menjadi kasus khusus dari jalur ekspansi yang lebih umum. Spinten dan Worth tahun 2006 membahas tentang validitas teori Rybczynski di bawah peningkatan biaya marginal dalam perusahaan atau industri. Mereka berasumsi bahwa ekonomi terpapar pada peningkatan biaya marginal dan dengan demikian pada skala disekonomis dalam setiap industri. Asumsi ini dimotivasi oleh penilaian kritis terhadap argumen replikasi standar untuk pengembalian konstan, baik dari perspektif teoritis dan empiris. Mereka menunjukkan pasokan ekstra dari faktor apapun dapat menyebabkan perluasan semua output sektor jika setidaknya satu sektor mengizinkan substitusi input. Menunjukkan bahwa peningkatan endowment suatu faktor produksi dapat menyebabkan pembatasan mutlak di produksi komoditas menggunakan faktor tersebut secara intensif, dan ekspansi absolut komoditas menggunakan relatif sedikit dari faktor yang sama. Hasil yang disebut reverse Rybczynski ini menyiratkan pertumbuhan faktor yang sangat besar. Joshua H. dan Joshua M. tahun 2011 menyelidiki hubungan dualitas antara Stolper, Samuelson, dan teori Rybczynski menggunakan isokos nilai unit dan isokos nilai unit, dan sifat dasarnya mengarah pada temuan baru mengenai keduanya. Teori tersebut di mana harga barang akhir diberikan secara endowment. Aspek teoritis teorema Rybczynski. Pada penjelasan ini diberikan aspek teoritis dari teorema Rybczynski dengan menjelaskan asumsi-asumsi kunci dari teori tersebut menggunakan diagram kotak Englewood. Mari kita asumsikan versi paling sederhana dari model Exer-Ohlin dengan dua negara A dan negara B, dua produk, katakanlah produk pertanian dan industri, yang diproduksi dengan menggunakan dua faktor input yang sama, tenaga kerja dan modal, yang mana sepenuhnya digunakan dalam produksi tetapi dalam proporsi
yang berbeda di kedua industri. Negara A adalah tenaga kerja relatif dan negara B relatif melimpah dan pengembalian konstan dalam produksi setiap individu. Spesialisasi produksi tidak lengkap, artinya setiap negara memproduksi produk masing-masing tetapi berbeda-beda jumlah. Ada perdagangan bebas tanpa batasan dan tanpa biaya transportasi. Referensi konsumen di kedua negara identik seperti teknologi yang dianggap sama. Produk pertanian menggunakan rasio tenaga kerja yang lebih tinggi bagi modal. Produk ini disebut produk padat karya, sedangkan produk industri disebut produk padat modal. Pada peningkatan presentasi tertentu dalam penawaran satu faktor, katakanlah tenaga kerja, pertahankan penawaran faktor kedua secara konstan. Faktor atau modal serta harga relatif dari kedua produk tersebut harus menghasilkan persentase kenaikan yang lebih besar lagi. Di equilibrium output produk yang padat karya dalam produksi atau produk pertanian dan penurunan absolut output equilibrium dari produk yang padat modal atau produk industri. Mari kita lihat diagram Edgeworth untuk kasus peningkatan angkatan kerja. Marilah kita simak. Dari diagram kotak Edgeworth dari teori Rybczynski dalam kasus peningkatan angkatan kerja. Diagram kotak Edgeworth memungkinkan demonstrasi yang mudah tentang alasan mengapa peningkatan faktor suatu negara endomen akan menyebabkan output dari satu produk naik dan produk lainnya turun. Dari asumsi teori kita dapat mengatakan itu adalah fungsi produk negara A karena memiliki tenaga kerja yang relatif lebih banyak daripada modal. Agrikultur, produk disajikan dengan X dan produk industri disajikan dengan Y. Kurva kontrak cembung dengan equilibrium di titik A, di mana isokuan produk pertanian dan industri bersinggungan. Posisi kurva adalah ditentukan oleh kondisi yang menyatakan bahwa laju substitusi dalam produksi antara produk X dan produk Y harus sama dengan tingkat substitusi dalam konsumsi. Misalkan kondisi ini terpenuhi pada titik A, peningkatan jumlah angkatan kerja disajikan dengan AL. Peningkatan angkatan kerja akan menghasilkan peningkatan pertanian yang lebih besar produksi, yang disebut efek pembesaran, diidentifikasi oleh Ronald Jones. Tidak hanya semua tenaga kerja dalam perekonomian dialokasikan produksi pertanian, tetapi
tambahan tenaga kerja dan modal dilepaskan oleh kontraksi produk industri diperlukan untuk menjaga rasio tenaga kerja atau modal dalam produksi pertanian. Persentase kenaikan hasil pertanian produksi lebih besar dari persentase peningkatan angkatan kerja. Titik equilibrium baru sekarang adalah B, di mana isu kuat dari dua produk bersinggungan. Analisis empiris teori Rybczynski dalam kasus beberapa negara transisi Eropa. Jadi di sini kita akan membahas adalah untuk menguji teori Rybczynski secara empiris dalam kasus negara transisi Eropa tertentu. Perbedaan dari skala Rybczynski asli adalah bahwa analisis diperluas ke variasi dalam jumlah dua faktor, produksi atau tenaga kerja dan modal, dan tidak hanya dalam satu faktor produksi. Data untuk menganalisis dikumpulkan di Eurostat dan EBRD. Kita lihat perubahan input dan output di beberapa negara transisi Eropa. Mari kita simak video berikut. Dari tabel tersebut diperlihatkan perubahan input output antara faktor produksi dan produksi pertanian dan industri keluaran di negara transisi Eropa tertentu. Negara yang termasuk dalam analisis adalah Bulgaria, Republik Ceko, Latvia, Lituania, Polandia, Federasi Slovakia, Slovenia, dan Ukraina. Analisis dilakukan untuk periode antara 1993 dan 2009. Negara transisi lainnya tidak dimasukkan ke dalam analisis karena data yang tersedia untuk jangka waktu lebih pendek. Variabel yang menarik adalah pembentukan modal tetap bruto atau CAP 2, angkatan kerja lab, pertanian hasil kantor AGO, dan hasil kotor industri IGO. Data digabungkan sebagai total kumulatif persentase tersebut untuk periode yang diamati. Menurut teori Rybczynski, jika kualitas suatu faktor produksi relatif meningkat lebih dari faktor produksi lainnya, produksi produk yang relatif intensif menggunakan faktor produksi tersebut juga harus meningkatkan relatif lebih banyak daripada produksi produk lain. Sesuai dengan teori Rybczynski, hipotesis makalah menyatakan satu titik peningkatan dana abadi satu faktor produksi, semua variabel lain tidak berubah, akan meningkat dengan proporsi yang lebih besar. Output produk menggunakan faktor produksi yang berubah secara intensif dan menurun dengan lebih kecil proporsi keluaran produk relatif intensif di faktor lain. Untuk menguji hipotesis secara empiris ini, kami menggunakan analisis ekonometri regresi linear
unit root pengujian dan pendekatan Johansen untuk pengujian kointegrasi. Langkah pertama dalam analisis adalah menghitung dan membandingkan perbedaan antara perubahan modal dan kekuatan tenaga kerja atau CAP per LAB serta hasil kotor industri dan perubahan hasil kotor pertanian IGO kurang AGO untuk negara-negara terpilih. Data disajikan sebagai data kumulatif presentase perubahan dalam periode yang diamati. Sebelum menggunakan pendekatan Johansen untuk menguji kointegrasi antara faktor dan perubahan keluaran, kita perlu memeriksa stasioneritas data waktu. Pengujian urutan integrasi merupakan standar yang diterapkan ekonometrik. Ada dua motif di balik tes akar unit. Yang pertama adalah mengenai bahwa urutan integrasi sangat penting untuk menyiapkan model ekonometrik dan melakukan inferensi. Motif kedua adalah teori ekonomi yang mengemukakan hal yang pasti variabel harus terintegrasi. Jalan acak atau proses Martiglet 2 tahun 2008, jika variabel dalam model regresi tidak stasioner, maka dapat dibuktikan bahwa asumsi standar model tidak valid. Dalam hal itu, regresi palsu bisa muncul sebagai masalah hanya dalam situasi di mana variabel memiliki urutan integrasi yang sama, yaitu analisis kointegrasi dapat dilakukan. Pada tabel 2 disajikan hasil pengujian stasioneritas pada variabel turunan IGO kurang AGO dan CAP kurang LAB menggunakan uji akar unit Augmented Decay Fuller atau ADF 3 Decay DAN Fuller WA tahun 1979. Itu hasil analisis menunjukkan bahwa variabel turunan IGO kurang AGO dan CAP kurang LAB berada pada urutan kedua. Tabel 2 hasil pengujian stasioneritas dan kointegrasi menggunakan prosedur Johansen pada variabel bruto industri. Output dikurangi output kotor pertanian IGO dikurang AGO dan modal dikurangi tenaga kerja CAP kurang LAB untuk beberapa tertentu negara transisi. Mari kita simak gambar urutan integrasi berikut ini. Setelah kita melihat tabel tersebut, kita harus menentukan urutan integrasi, dan langkah selanjutnya dalam analisis adalah menghubungkan perubahan faktor produksi dengan perubahan tersebut. Untuk itu digunakan pendekatan kointegrasi Johansen 6, Johansen S tahun 1988, Johansen S dan
Juselius K. tahun 1990, Johansen S. tahun 1995. Kointegrasi adalah properti transistik variabel deret waktu. Bisa dikatakan bahwa dua atau lebih deret waktu akan terkointegrasi jika berbagi penyimpangan stokastik yang sama. Ini dapat memiliki urutan yang lebih tinggi integrasi 1, 2, tetapi beberapa kombinasi linear masih dapat memiliki urutan integrasi yang lebih rendah dan terkointegrasi. Di praktiknya, kointegrasi sering digunakan untuk dua seri. Yang pertama, tetapi lebih berlaku umum dan dapat digunakan untuk variabel terintegrasi dari tatanan yang lebih tinggi. Untuk mendeteksi percepatan berkorelasi atau efek perbedaan kedua lainnya, contoh umum adalah di mana deret individu terintegrasi orde pertama atau 1, tetapi beberapa faktor koefisien kointegrasi ada untuk membentuk kombinasi linear stasioner dari mereka. Sebelum menggunakan uji kointegrasi, Johannes variabel diubah menjadi 1 menggunakan perbedaan pertama. Dalam prosedur pengujian Johansen terhadap dua statistik pengujian, statistik jejak dan statistik maksimum, statistik nilai eigen. Statistik jejak menguji hipotesis 0. Ada paling banyak R hubungan kointegrasi terhadap alternatif dari M hubungan kointegrasi, yaitu seri adalah stasioner Rm sama dengan min 0,1 1. Sebaliknya, uji statistik nilai eigen maksimum hipotesis 0 ada R hubungan kointegrasi terhadap alternatif adalah R ditambah 1 hubungan kointegrasi. Dalam penerapan metode Johansen dapat terjadi statistik jejak yang maksimum. Statistik nilai eigen memberikan hasil yang berbeda seperti dalam kasus kami di mana nilai kritis dihitung untuk 20 pengamatan dan mungkin tidak akurat untuk ukuran sampel kurang dari 20. Kelemahan dari tes ini adalah itu bergantung pada properti asimptotik dan pekat terhadap kesalahan spesifikasi dalam sampel terbatas. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kointegrasi antara perubahan keluaran atau IGO kurang AGO dan perubahan faktor CAP kurang LAB untuk dipilih. Negara transaksi Eropa. Kontradiksi yang diperoleh dapat dikaitkan dengan kekuatan uji kointegrasi yang lebih rendah yang dihasilkan dari jumlah kecil observasi yang tersedia. Bauhoves F. RJVS tahun 2009. Statistik jejak telah menunjukkan adanya faktor kointegrasi di kasus Republik Ceko
Latvia, dan Polandia. Nilai statistik sejak lebih tinggi dari 5%. Nilai kritis yang berjumlah 15,49. Di sisi lain, statistik nilai Eigen maksimum menunjukkan adanya faktor kointegrasi hanya dalam kasus Polandia. Statistik max Eigen lebih tinggi dari nilai kritis 5% yang berjumlah 14,26. Untuk menguji keberadaan kointegrasi, kami juga menggunakan metode grafis. Dari gambar 2 terlihat adanya keintegrasi hanya dalam kasus Polandia, sementara rangkaian data waktu di Latvia sedikit berbeda satu sama lain dalam periode yang diamati, dan dalam kasus Ceko Republik ada kerusakan struktural yang jelas pada tahun 2008 dan 2009. Dapat disimpulkan bahwa teori Rifkind tidak berlaku dalam bentuk aslinya dalam kasus transisi Eropa negara kecuali dalam kasus Polandia. 7. Untuk menjelaskan hasil analisis dengan benar, kita perlu meninjau asumsi model. Teori Ribczynski terletak pada banyak asumsi yang membahas kompleksitas model. Setiap model serumit asumsi yang membatasinya. Sekilas terlihat bahwa banyak dari file asumsi teori Ribczynski tidak berlaku, kecuali tenaga kerja dan modal sebagai faktor produksi utama. Ada tanah dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi lain yang tidak dimasukkan dalam analisis. Pengangguran juga penting pertanyaannya saat menguji teori Ribczynski dan teori Heckscher-Ohlin, mengecualikan pengangguran dalam formulasi model, di mana semua faktor termasuk tenaga kerja digunakan dalam produksi, tapi pengangguran itu penting faktor dalam ekonomi global. Alasan lain mengapa teori Ribczynski tidak berlaku dalam praktiknya semakin meningkat, dan penurunan biaya produksi marginal tidak hanya skala hasil konstan. Berbagai hambatan untuk perdagangan bebas, bea cukai, kuantitas, pembatasan kuantitatif, perbedaan teknologi produksi di negara, diverifikasi produk, dan lainnya faktor yang berkaitan dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Dapat disimpulkan bahwa teori Ribczynski tidak demikian tetap dalam bentuk aslinya di negara-negara transisi Eropa. Alasan utamanya adalah karena dibatasi dengan begitu banyak asumsi dan tidak berlaku dalam ekonomi liberal dan global. Dapat juga dinyatakan bahwa umumnya tidak berlaku dalam perdagangan internasional, karena dalam setengah abad terakhir telah terjadi perubahan signifikan dalam ekonomi global. Dari teori yang sudah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa teori Ribczynski bersama dengan Stolper, Samuelson, pemerataan harga faktor, dan teori Heckscher-Ohlin adalah satu dari 4 proposisi kunci yang menjelaskan sifat-sifat model standar Heckscher-Ohlin dengan 2 barang dan 2 barang faktor. Banyak penulis telah berkontribusi pada
pengembangan teori yang berkaitan dengan teori Ripczynski. Analisis kami dimulai dengan menjelaskan asumsi kunci dari teori menggunakan diagram kotak Edgeworth. Teori Ripczynski diuji secara empiris dalam kasus negara transisi Eropa tertentu. Variabel yang menarik adalah pembentukan model tetap bruto, angkatan kerja, hasil bruto pertanian, dan bruto industri hasil. Data dikumpulkan sebagai total kumulatif perubahan persentase untuk periode yang diamati. Langkah selanjutnya, analisis dilakukan untuk menghubungkan perubahan kuantitas faktor produksi dan perubahan output dari dua sektor produksi. Itu hipotesis Pacala yang ingin kami buktikan menyatakan bahwa peningkatan endowment, salah satu faktor produksi dibandingkan dengan faktor lain, akan meningkatkan output produk yang relatif insentif dalam sektor itu. Tetapi hasil analisis menunjukkan sebaliknya. Tidak ada atau sedikit korelasi antara perbedaan faktor wakaf dan produksi hasil, kecuali dalam kasus Polandia. Dapat disimpulkan bahwa teori Ripczynski dapat melakukannya tidak bertahan dalam bentuk aslinya di negara-negara transisi Eropa. Alasan utama mengapa teori Ripczynski tidak berlaku dalam praktik melanggar asumsi utama model manusia dan tanah sebagai faktor produksi utama lainnya: pengangguran, peningkatan biaya produksi marginal, hambatan perdagangan bebas, perbedaan teknologi produksi, diverifikasi produk, dan faktor lain yang berkaitan dengan globalisasi, liberalisasi perdagangan dunia. Tapi Ripczynski's teori tetap sebagai salah satu teori yang dikenal dalam perdagangan internasional, diterima secara luas oleh kesederhanaan dan kejelasan. Jadi baik, mungkin inilah penjelasan yang saya bahas. Sekian dan terima kasih.